Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila kafaina qulubina asbaha bi nikmati iwana wa bi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bermuajahah berkumpul di kelas ini, yaitu dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif segitiga restitusi. Semoga salam kalau kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang tetap setia dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Nisa Rahmawati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan CGP kita Ibu Lia Awalia Firdawati SPD, CGP Angkatan 10. Mari melanjutkan acara ini. Kita awali dengan pembukaan. Kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kota Depok yang akan dipimpin oleh Ibu Dini kepada Bu Dini. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Indonesia
Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Mampang 2. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Lia yang akan melakukan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah salah satu dari guru kita adalah CGP angkatan 10. Di sini mau kegiatan berbagi praktik baik, berbagi ilmu dengan kita semua ya. Di mana budaya positif ini sangat baik dan kita bisa menerapkannya kepada murid-murid kita di kelas. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dengan program-program guru penggerak ini, dan terima kasih kepada Bu Lia yang mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga Bu Lia ke depannya diberi kemudahan dan kelancaran di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Selalu bersemangat ya Bu, dan bisa menyelesaikan sampai selesai dan lulus dengan hasil yang terbaik. Mungkin hanya itu dari Ibu. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan amanat dari Ibu. Baik, lanjut ke acara selanjutnya adalah langsung ya Bapak Ibu, kita dengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Awalia Firdawati SPD. Kepada Ibu Awalia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nisa Rahmawati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu dan mohon maaf mengganggu waktunya untuk acara penginbasan atau diseminasi ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul menjalani tugas dan kewajiban kita di hari Jumat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai macam pengajaran juga sunnah-sunnahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Baik Bapak Ibu semua, rekan-rekan, teman sejawat, mohon maaf di sini saya bukan merasa lebih hebat, lebih bisa, atau apalagi menggurui. Di sini saya sangat menghargai sekali, sangat sangat berterima kasih kepada senior-senior saya yang selama ini sudah mendukung, terutama Ibu Kepala Sekolah yang sangat respon sekali alhamdulillah tentang kegiatan CGP ini, dan juga terima kasih teman-teman selama ini sudah support kepada saya untuk acara CGP ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat
Di sini saya hanya berbagi ilmu ya Bapak Ibu, bukan untuk yang tadi saya bilang, bukan merasa lebih hebat apalagi menggurui. Di sini saya hanya menyampaikan berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, kita mau ice breaking dulu, tebak gambar. Nah, tebak gambar di sini ada 3 gambar. Nah, ya. Gambar nomor 1, coba. Mari makan, bagus, keren. Yang kedua, apa? Ayo. Apa? Yang kedua, bersihkan. ya. Bersihkan. Terus, bukan. Kentang. Apa? Ya, gabungin. Digabung. Apa? Tadi betul bersihkan. Ini benar. Ini kan bersih. Ya. Tangan. Jadi digabung jadi yang ini aja dulu. Yang ini tadi udah ya. Mari makan. Terus bersihkan tangan. Betul. Good. Yang ketiga. Apa? Bukan. Ayo, bukan. Ayo. Apa? Ada. Ayo, kan nih. Pokoknya bawa tenang aja. Tenang. Terus ini. Tenang. Iya, betul. Harap tenang. Jadi B-nya diganti P. Jadi harap tenang. Iya, ya, oke. Itu udah sekian. Udah, ya. Lanjut. Nah, dari tebak gambar ini apa yang kita bisa ambil? Makna dari tebak gambar. Teliti, betul. Keras. Apa lagi? Apa? Berpikir kritis, kata Belina, betul kan? Betul, kita harus berpikir ya. Kalau nggak berpikir ya nggak ada jawabannya. Apalagi membaca gambar. Apa? Ayo. Konsentrasi, betul? Betul. Apalagi kreatif. Kreatif? Iya, betul. Apalagi? Satu lagi. Inovatif, apanya inovatif Luis? Ketepatan. Apa? Hiburan, refreshing, refresh ya. Kalau pengambilan keputusan betul tidak? Bisa? Iya, karena menebak itu kan pasti ada keputusan, ya. Jadi diharapkan dari makna tebak gambar ini segala sesuatu yang tadi kita sudah sebutkan itu bisa kita ambil pembelajaran dalam sehari-hari kita, khususnya untuk peserta didik kita. Ya. Oke, lanjut. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengembangkan potensi individu secara utuh, baik dari segi jasmani, rohani maupun intelektual. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk karakter yang berintegritas, berbudi, pekerti luhur, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi anak didik dengan cara memberikan contoh yang baik, membangkitkan semangat, dan memberikan dukungan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan menurutnya harus holistik, menyentuh aspek moral, intelektual, fisik, dan emosional, serta mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini ya Bapak Ibu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, sekarang saya mau bertanya tentang kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara. Terutama yang alumni CGP pasti sudah tahu ya,
jurusan Bu Yuli. Nah, kalau ini saya masih masih bibit. Kalau mereka sudah panen, saya masih bibit. Nah, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang tahu apa itu kodrat alam? Kodrat alam? Ada yang tahu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Apa? Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Firas. Ayo. Ada yang bahas. Kalau masalah kodrat alam itu sesuai dengan lingkungannya di mana dia tinggal. Ya. Kalau kodrat zaman itu menurut zamannya dan mengajarkannya. Ya, oke. Terima kasih Bu Firas jawabannya. Oke, kita tampung ya. Ada lagi? Siapa? Bu Dini, silakan. Kalau menurut saya pada alam budaya Dewantara itu kita lebih mementingkan perkembangan alami dari tumbuh kembang si anak. Baik. Gitu. Pada zaman? Kalau pada zaman kita harus mendidik anak kita itu sesuai dengan zamannya. Contohnya jangan pada saat kita tuh menyamakan pendidikan kita, pengajaran kita kepada waktu kita kecil dulu, terus kita jadi didikannya sekarang gitu. Mendidikan kita di kelas, ingat didikan kita yang zaman waktu kita kecil dulu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Seperti kurikulum yang selalu berkembang dan selalu berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih Bu Dini dan Bu Firas jawabannya. Sudah tepat ya. Sudah tepat sekali kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dimaksudkan dengan lahiriah dia, lahiriah atau bawaan dari dia sendiri. Itu lahiriah seperti kita menanam jagung, ya, menanam jagung yang kita bibit dan siap kita tanam dan tuai. Nah, kalau kodrat zaman betul tadi kita kata Nabi kita harus mengajarkan sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita memang sekarang era digital, Gen Z, ya kita harus bisa paling tidak kita bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman tersebut. Ya. Selanjutnya nih, ya. Nah, ini penjelasan lengkapnya. Kodrat alam mengacu pada keadaan alami dan bawaan seseorang atau sesuatu yang ada sejak lahir. Ini mencakup aspek-aspek seperti bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh individu. Pendidikan harus membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Anak itu tidak ada yang bodoh ya Bapak Ibu ya. Mereka itu cerdas dan berbakat sesuai dengan lahiriahnya dia. Kalau anak yang pintar belum tentu dia pandai di dalam olahraganya atau sebaliknya. Makanya di sini ada namanya kodrat alam. Nah, kodrat zaman yaitu merujuk pada kondisi dan tuntutan zaman di mana seseorang hidup. Ini melibatkan aspek-aspek seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada suatu masa tertentu. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan kodrat zaman, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang ada di era mereka. Ya, seperti sekarang pengajaran yang kita ajarkan dengan kita yang dulu sekolah pasti berbeda ya Bapak Ibu ya, karena sekarang itu pasti hampir setiap berapa tahun sekali kurikulum selalu berubah-ubah. Lanjut sekarang, nah budaya positif. Lanjut ke budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif. Siapa yang mau menjawab? Silakan, Bu Sri. Ya, Budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh siswa. betul. Ada lagi? Siapa yang mau menjawab lagi? Budaya positif. Ada? Oke. Kita suka mendengar kata budaya. Yang budaya itu apa sih? Kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan yang dilakukan kita sehari-hari. Positif berarti kan mengarah ke
baik, hal-hal yang baik yang mungkin perlu dicontoh. Nah, nih, saya setuju dengan mereka budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti hari ini yang sudah kita lakukan, yaitu Jumat Soleh. Nah, ini adalah budaya positif kita. Yang kedua ini dokter kecil ya, Bapak Ibu, dokter kecil memeriksa kuku dan telinga anak-anak yang baru masuk. Yang ketiga ini adalah piket, ya, piket setiap pagi. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, bila di kepala tangan kita ada sesuatu yang berharga dan orang lain yang mencoba ingin membukanya, apa yang kita lakukan? Bagaimana? Bu Yuri silakan jawab. Mengepalkan dengan kuat. Ada lagi yang bisa, yang sekarang kita praktekkan aja. Ya, kalau kita di sini kita kepalkan tangan kita, tapi di sini ada sesuatu yang berharga, tapi orang lain itu kepo, pengen tahu, pengen lihat. Apakah diberikan, dibuka kepalan kita? Apa? Bebas. Kalau memang orang itu hanya sekedar ingin tahu ya boleh. Boleh. Berarti intinya boleh ya? Ya, intinya boleh. Terus yang lain, intinya boleh ya. Hanya sekedar untuk ingin tahu saja. Kalau yang lain sama Firas mungkin boleh, tapi hanya kulitnya, ibaratnya gitu ya. Tapi jangan dalamnya. Ya. Nah, nih. Diberitahu isinya tapi tidak dibuka tangannya. Diberitahu isinya tapi tidak dibuka tangannya. Iya. Tapi dia masih teka-teki. Tapi ini masih mengapa kan berarti? Ya, berarti masih mengapa. Oh ya. Ya. Mungkin bervariasi ya Bapak Ibu, tergantung kita. Ya, tergantung kita posisi kontrol yang ada di diri kita sendiri. Dan tergantung dari keinginan kita. Mungkin ada yang udah sekarang buka aja, ya, orang nggak ada apa-apa kok, nggak ada yang rahasia, dipublis aja. Nah, seperti itu. Kalau orang yang sangat tertutup, pasti dia tidak boleh, ya, pasti dia tidak boleh. Enak aja. Ini kan rahasia, ini kan pribadi saya sendiri. Ngapain saya buka-buka kasih orang lain? Nah ada juga tadi yang kata Bimas, boleh dikasih tahu, tapi tidak dalam isinya, jadi hanya di dalam saja. Nah, itu praktek seperti itu disebutnya adalah posisi kontrol. Jadi kita yang memegang kontrol, ya. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita ingin membuka atau terus menutupnya, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Ya, yang namanya posisi kontrol. Selanjutnya pertanyaan lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan kata disiplin? Yang Bapak Ibu tahu kata disiplin itu apa? Baik, mau coba? Disiplin? Oh iya, Pak Sep, silakan. Yo, kan disiplin sangat lumrah sekali ya. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu bacanya mudah, tapi untuk dikerjakannya itu butuh perjuangan. Ya. Dan disiplin itu sebenarnya cukup kita ingat aja. Kalau kita ingin bisa dihargai sama orang, harus kita bisa menghargai dengan waktu. Ya, silakan. Disiplin itu adalah perasaan patuh dan taat. Iya, oke. Terima kasih Pak Asep dan Bu Sri yang sudah menjawab tentang disiplin. Disiplin ini, kata disiplin itu sebetulnya mengarah ke peraturan ya, mengarah ke peraturan, kebudayaan juga sebetulnya, tapi kebudayaan pembiasaan diri kita sendiri. Nah, kata disiplin ini bermakna
dari bahasa Latin yang berarti pengajaran, pendidikan atau latihan. Dalam perkembangan bahasa, disiplin mengacu pada kontrol yang diterapkan untuk mencapai ketertiban atau mematuhi aturan serta proses pembelajaran atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Disiplin melibatkan ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan, norma atau standar yang telah ditetapkan. Ini berarti mengikuti peraturan yang berlaku baik di dalam lingkungan sekolah, tempat kerja maupun dalam masyarakat keseluruhan. Ini ya Bapak Ibu, kata disiplin ini yang perlu kita garisbawahi yaitu pengajaran, pendidikan atau latihan, ya. Jadi kita berasal disiplin itu sebetulnya kalau guru kan katanya digugur dari tiru ya. Nah itu makanya di sini kita sebagai pengajaran juga pendidikan untuk anak-anak kita sendiri. Ya. Nah ini disiplin positif yang sudah saya rekap di sekolah. Ya. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini dari kata disiplin positif itu sebetulnya kalau tadi kan kalau disiplin itu kan tentang peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan ada anak yang dia harusnya memakai sepatu hitam, tapi dia pakai sepatu putih. Nah, kalau kita merujuk pada kata disiplin, itu kan berarti harus ada hukuman ya. Ada hukuman, tapi sebetulnya itu tidak boleh, bahkan tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman. Tapi yang kita berikan adalah ketidaknyamanan. Jadi ibaratnya begini, buat mereka tuh supaya tidak nyaman itu bagaimana? Bukan untuk mempermalukan, tapi apalagi memberikan hukuman, tapi membuat dia tuh merasa tidak nyaman dan sehingga besok dia malu untuk memakai sepatu putih yang seharusnya sepatu hitam. Ya, nah di sini bersalaman ketika pergi dan pulang sekolah ada ini sholat duha ya Bapak Ibu, terus juga sini ada Jumat bersih dan ini juga ada piket. Nah di sini. Nah ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama faktor dari eksternal. Eksternal itu apa? Di luar ya, berarti di luar dari dalam diri kita. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu berarti dari faktor luar, ya. Nah, kalau yang dari eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh, misalkan, saya mau rajin, saya mau datangnya tepat waktu karena saya nanti dikasih contoh sama ibu guru. Nah, itu adalah faktor dari eksternal atau dari luar, itu karena ada imbalan, ya. Nah, kalau dari internal dia sendiri, bagaimana? Nah, dia itu merasa menghargai dirinya sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Berarti dia memang sudah karakter, ya. Kalau memangnya dia sudah rapi, sudah wangi, ya, itu berarti memang itu dari dalam jiwanya sendiri. Itu adalah di internalnya. Baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kekuasaan,
4 kebebasan dan 5 kesenangan. Yang paling pertama Bapak Ibu mau dapatkan apa? Ibu, silakan Bu. Berikan alasannya ya Bu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama memang benar bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kalau misalkan kita dalam kondisi lapar, pasti kita dengan secepatnya mencari makan kan. Iya. Karena kalau misalkan dalam kondisi perut kosong, kita nggak bisa berpikir. Iya. Dan nanti efeknya bisa kepada mengganggu kesehatan kita. Iya. Jadi kebutuhan dasar yang utama yang paling pokok yaitu kebutuhan fisik ini. Kebutuhan fisik, baik. Ya, itu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada jawaban lain? Kebutuhan saya yang utama itu apa sih? Dari antara 5 ini, masuknya ke sini. Yang mana? Yang mau? Ayo, ada yang mau jawab? 5 dasar kebutuhan manusia ini kan 5, ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu pilih yang utama, yang paling utama menurut Bapak Ibu itu apa? Tidak harus bertahan hidup. Saya mau kesenangan karena saya senang hobi jalan-jalan, misal seperti Bu Sri, ya. Nah itu kan berarti kesenangan, ya. Atau misalkan, saya mau bebas aja, saya nggak mau dikekang. Ya itu kan berarti sendiri, ya, dari dalam diri sendiri. Mungkin ada yang lain? Ya, Pak Rahim, silakan. Nah, sekarang saya tanya. Yang paling utama dasar Pak Rahim itu apa? Berikan alasannya. Yang paling utama itu kasih sayang. Jadi kalau udah dari rumah sudah penuh dengan cinta dan kasih sayang, sampai ke tempat kerja penuh juga dengan rasa kasih sayang, itu enak menjadi apa juga. Jadi paling utama adalah kasih sayang. Bukan begitu Pak Imam? Saya ngebantah, saya ngebantah. Kalau misalkan menurut saya di sini ada poin yang hilang, yaitu kekayaan. Karena dengan kekayaan akhirnya kita bisa senang, bisa bebas, bisa bertahan hidup, lalu punya kekuasaan. Yang dasarnya gitu, dasarnya. Kalau memang kita merasakan sesuatu yang kita penuhi sudah ada semua, gitu. Misalkan contoh kasusnya adalah kita mendapatkan kekayaan, pasti kita bisa bertahan hidup, gitu kan? Karena segala sesuatu ini kita bisa nikmati dengan sangat puas, gitu ya. Terus pasti banyak orang yang sayang sama kita, gitu. Walaupun memang terkesan ada orang yang manfaatin nantinya, gitu. Terus pasti, terus juga di bagian itu kita punya kekuasaan, gitu kan? Punya kekuasaan. Nah dari situ kita merasakan kebebasan. Kita mau kemana aja, mau ngapain aja bebas, punya duit, gitu kan? Terus pastinya senang, gitu kan? Tapi gak punya ayam ya? Enggak, itu kan berada realita. Kalau ini idealnya gitu, idealnya. Ya, oke, terima kasih Pak Ivan. Berarti di sini ada 6 ya, bukannya 5. Tapi kan di sini menurut tulisannya memang 5. Menurut para ahli kebutuhan dasar manusia itu memang ada 5. Tapi kalau kayak itu adalah plus, ya, plus, ya boleh. Kesenangan, silakan. Sri. Berarti tadi kata Pak Ivan kan kekayaan. Kata Pak Ustadz tadi kasih sayang. Kalau saya kesenangan, karena kalau orang hati senang itu merasa kaya. Jadi kekayaan itu bukan dari kita banyak uang, bukan, tapi hati kita. Contohnya saya kan, karena saya merasa diri kemana-mana. Padahal siapa tahu dompet saya itu tidak ada di dalamnya itu. Bawahnya cuma lebaran ya. Dengan adanya rasa senang itu kasih sayang berdapat, bertahan hidup pasti, kekuasaan juga ada. Jadi orang ngomong apa aja kita bisa berkuasa. Iya, baik. Yang pasti bebas. Iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman jawabannya. Ya, di sini tergantung kebutuhan kita ya, dan tergantung juga apa keinginan kita, kemauan kita. Silakan memilih sendiri, ya. Masing-masing punya pendapat. Nah, di sini coba sekarang kita kayak
Ya, dari 5 dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia yang tadi. Bimo seorang anak kelas 1, kelas 2 harusnya ya. Kelas 2. Ada ya, 5 ya. Ada 5 ya. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Apa alasan bingung melakukan hal itu? Bila dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini sebetulnya nyata ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin untuk khususnya kelas 1 memang ya. Kadang kita kejar aja ke depan, dia mah lagi nangis. Kadang dia pengen jajan, ada yang dia mau ditinggal sama ibunya. Ya, nah sekarang kita kaitkan dengan 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia pada contoh permasalahan Bimo. Nah, di sini ada berbagai jawaban ya Bapak Ibu. Nah, nih sekarang kita hubungkan. Nah, bila dia jawabnya aku lapar, ingin jajan mencari makanan, itu maksudnya ke bertahan hidup. Kalau dia jawabnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, iya, ya. Nah, itu ada nggak yang kita kejar? Muridnya. Itu maksudnya kasih sayang. Nah, kalau dia jawab aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti dia itu berkuasa, ya, berkuasa karena ibunya itu merasa gurunya itu dia merasa dikejar-kejar oleh gurunya. Itu kuasaan dia untuk bisa dikerjain katanya. Nah, kalau jawabnya aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas, berarti dia tuh nggak mau mewarnai, berarti dia pengen bebas, ya, pengen bebas, dia pengen tidak mau dikekang, ingin yang apa yang inginkan tapi tidak tersampaikan. Kalau jawabnya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu berarti maksudnya ke kesenangan, ya. Lanjut. Nah, nih ada 5 posisi kontrol guru. 1 pemukul, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Apa yang sebaiknya guru lakukan atau posisi yang mana untuk seorang guru? Silakan Bu Is. Menurut saya harusnya guru itu ada di posisi yang kelima sebagai manajer. Jadi guru hanya dia tidak berhak menghukum, apalagi pembuat merasa bersalah. Jadi lebih tepat guru itu ada di posisi kelima. Posisi kelima, ya baik. Berarti posisi yang kelima adalah manajer. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu pilihnya mau yang mana? Tidak harus jadi manajer. Mungkin saat ini yang dilakukan kontrol gurunya seperti apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, oke. Ya, teman. Guru sebagai teman. Ada lagi? Manajer. Ya. Yang tepatnya betul seperti yang Ibu Is katakan, kita harus menjadi manajer. Manajer di dalam kelas, bukan perusahaan, ya. Manajer di dalam kelas, kita harus selalu. Manajer itu kan identik dengan pimpinan ya Bapak Ibu ya. Pimpinan atau penguasa lah sebetulnya. Kasarnya penguasa. Mengatur segala permasalahan, metode pembelajaran, sikap murid, kebutuhan murid, ya, itu kita harus menjadi manajer, ya, tuh. Nah ini rangkumannya. Memposisikan diri menjadi kontrol guru dengan posisi sebagai manajer, di mana memberikan dukungan penuh kepada siswa yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki tindakan yang salah tersebut dan tidak
dengan hukuman lagi, namun melalui segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi itu ada 3. Namanya segitiga berarti ada 3. Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut ke pembahasan segitiga restitusi, yo, segitiga restitusi 1. Ada yang tahu? Apa Pak Eva? Menstabilkan Ya, 1. Menstabilkan identitas. Contohnya, ada yang tahu bagaimana menstabilkan identitas? Wis, pernah praktek ya? Ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita gali dulu, kita ajak bicara dulu anaknya. Jangan tiba-tiba langsung kamu salah ya, kamu gini ya, kamu gini. Enggak. Jadi permasalahannya kita ajak ngomong baik-baik dulu. Permasalahan seperti apa? Terus nanti dia lama-lama bisa kerja. Oke, terima kasih. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi kita jangan langsung menjudge dia itu salah. Ya, kita harus selidiki dulu. Kenapa sih dia bisa berbuat seperti itu? Ya, atau melanggar aturan yang dia lakukan. Oke, yang kedua apa? Validasi masalah. Contohnya, Yuli bagaimana? Ya, jadi menstabilkan identitas itu juga ketika anak bersalah tidak ditegur di depan teman-temannya. Jadi anak dipanggil ke ruang guru, ya, jadi tidak diharapkan ketika ditegur. Jadi tidak saat itu, misalnya tadi ada anak yang makan di kelas. Nah, saat anak makan di kelas, tegurnya dengan disemangatkan gitu ya. Kemudian tidak didiamkan, setelah itu anak panggil di ruang guru. Dari situlah kita ya mensamarkan identitas, kemudian validasi masalah. Artinya gini, anak kita yang kembali, kira-kira kenapa kamu dipanggil ibu gitu. Jadi kita sama apa salah kamu di kelas tadi. Anak baru merasa, oh iya tadi aku makan di kelas bu. Ya kira-kira itu bagus nggak gitu. Jadi biar anak yang menjelaskan kesalahannya sendiri, yang menemukan kesalahannya sendiri gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Betul sekali. Jadi kita ketika anak salah itu tidak langsung menjatuhkan mentalnya di depan teman-temannya. Tapi kadang kita suka gregetan ya, suka gregetan gitu kan. Kamu ini ya buang sampah nih di ini gitu kan. Buang sampah nggak di tempat sampah, malah di kolong meja. Nah, ya itu kan berarti sebuah kesalahan sebetulnya. Sama, saya juga sama-sama belajar, dan apa yang Bapak Ibu lakukan juga sama. Saya juga melakukan seperti itu, tapi ternyata itu salah, ya, masih kurang benar. Jadi kita panggil dulu satu orang dan kita bertanya, kenapa kok dia bisa dipanggil. Nah, baru kita ajak mereka bicara, kita menjadi manajer, ya, bisa menjadi teman, bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Sebetulnya tidak boleh ya, Ibu. Nah, contohnya di sini, nah, ada di belakang sini ya Bapak Ibu. Nanti saya sudah memvalidasi Zain. Zain itu dia kesiangan terus. Dia itu jadinya ke sekolah terlambat. Alasannya karena dia main HP dan bermain game. Ini alasannya. Ya. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan keputusan kelas? Kenapa disebutnya keyakinan? Karena diyakini bersama, kesepakatan bersama, betul ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sebetulnya itu mengarah ke peraturan ya Bapak Ibu, tapi di sini kita kemas menjadi lebih abstrak lagi, tidak tidak menonjol banget ke arah hukuman atau peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal,
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Ya, nih, jadi saya sudah membuat. Nah, dari keyakinan kelas melahirkan kesepakatan kelas. Ya, nah, nih. Kesepakatan kelas adalah aturan atau pedoman yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan produktif. Kesepakatan ini bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab, saling menghormati, dan keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Di sini saya sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh mengobrol ketika belajar. Yang ketiga, tidak boleh menyontek jawaban teman. 4, tidak boleh berkeliling di dalam kelas ketika belajar. Yang kelima, tidak boleh membuli, berkelahi, dan harus sayang dengan teman. Ini kesepakatan kelas yang saya sudah buat dengan anak-anak. Nah, tadi ya, segitiga restitusi. Tadi betul. Yang pertama, arahnya validasi dulu. Tindakan yang salah. Menstabilkan, kalau dari bawah sini ya, maaf ya, menstabilkan identitas dulu. Jadi kita stabilin dulu identitasnya, mengapa dia bisa bawa seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini sebagai mencari apa kesalahan yang dia lakukan itu. Jadi dia tuh ibaratnya kasarnya dia ngaku dulu sendiri dia tuh berbuat apa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti guru berharap dia itu berubah, ya, tapi dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid, yaitu menanyakan keyakinan apakah dia bisa mengubah dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan lagi. Ya, nih, contoh berbuat salah ini, contohnya kata-katanya begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena semua manusia itu pasti pernah berbuat salah, ya. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang senang, betul, karena kita pun pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, ini contohnya. Yang keduanya, contoh yang validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu, ya, kita tanya alasan ia melakukan itu, atau kayak tadi yang saya bilang tuh Zain, mengapa dia datang terlambat, pasti kan nanti dia ngaku sendiri, ya. Nanti alasannya itu apa? Karena dia suka kesiangan. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Dikemas dengan kata-katanya seperti ini. Jadi tidak langsung ngegas atau kita marah-marah. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya, nih, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kayak tadi kan berarti kan dia datang terlambat, ya. Datang terlambat. Nah, nilai-nilai yang kita sepakati kan di keyakinan kelas itu tidak boleh datang terlambat. Tapi nanti dia bisa ingat apa kesempatan kelasnya. Yang kedua, kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya? Nanti dia akan kemukakan sendiri. Nah, nih, ya Bapak Ibu, kasusnya di sini saya videonya ini hanya sekedar foto ya, tapi videonya sebetulnya ada. Zain selalu datang terlambat karena main game di handphone dan akhirnya bangun kesiangan. Nah, jadi kita panggil ya Bapak Ibu, kita panggil dulu satu, ya, yang salah itu sendiri kita tadi dengan segitiga restitusi. Nah, umpan baliknya sudah ada di sini, tidak ada videonya. Nah, oke, sudah materi kita sudah selesai. Sekarang saya mau refleksi dulu tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Satu kalimat ya, satu orang satu kalimat saja. Oke, dari Bu Fisa. Bu Fisa mau nomor 1, 2, 3, pilih satu aja.
Yang Satu kalimat. saya nomor 3, target saya selanjutnya setelah melakukan mengikuti destinasi ini, mungkin yang paling ingin saya terapkan yaitu yang tadi segitiga restitusi. Karena jujur saya belum bisa menerapkan yang tadi seharusnya seperti apa ketika anak melakukan kesalahan. Gitu. Terima kasih. Jawab satu aja. Saya mau jawab nomor 1. Ya. Pesan saya saat ini adalah senang, antusias juga, jadi bisa mendapatkan ilmu baru, jadi nambah pengetahuan baru seperti itu. Saya mau jawab nomor 3. Target saya selanjutnya adalah mengubah atau memperbaiki pola pembelajaran saya yang awalnya misalnya saya menghukum siswa atau membuat siswa apa tadi Bu ya? Segitiga restitusi. Bukan sudah kayak Teori kontrol. memang harus menjadi manajer di kelas itu. Silakan Bu Nina. Maaf ya mulia, saya tahu. Ya, nggak apa-apa ya. Saya mau jawab nomor 3 mulia, banyak jawabnya. Target saya selanjutnya, saya masih banyak kekurangan. Ya sama, Ya, jadi saya perlu banyak belajar walaupun dalam lansia ya. Jadi saya tetap semangat pengen belajar. Keren, kreatif sekali. Mau jawab nomor berapa? Silakan. Yang nomor 1. Ya. Perasaan saya saat ini adalah penuh cinta dan kasih sayang. Asik. Dari tadi sudah berbunga-bunga sepertinya nih kasih sayang melulu, Pak Ipa. Kalau nomor 3 udah pada tahu pasti target saya selanjutnya apa. Ini mah curhat deh jatuhnya mah. Jadi saya jawabnya nomor 2. Setelah mengikuti materi diseminasi pengibasan pada hari ini, saya akhirnya jadi tahu bahwa ada segitiga restitusi. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ada ternyata. Iya, ada. Sudah aja ya. Terima kasih. Kalau saya nomor 3 ya. Insya Allah saya akan menerapkannya pada bulan berikutnya. Kemudian barusan saya di WA sama orang tua. Kenapa? Ya, ada kasus juga. Iya, ada kasus anaknya rambutnya udah panjang. Padahal saya beberapa kali menegurnya. Ya. Orang tuanya barusan minta tolong saya tolong tegur. Oh iya. Padahal saya udah beberapa kali menegurnya. Tapi kesalahan saya adalah di depan teman-temannya. Insya Allah saya akan panggil jadi berdua saja. Iya. Baik. Terima kasih Bu Amon jawabannya. Oke, Bu Didi, silakan. Mau jawab nomor berapa? Saya jawab nomor 1. Nomor 1, silakan. Ternyata setelah dijabarkan tentang segitiga restitusi, jadi ada beberapa fase yang saya skip ternyata gitu. Padahal untuk penanganan dalam menangani siswa yang bermasalah ataupun dalam upaya menerapkan disiplin positif itu memang harus diterapkan segitiga restitusi. Jadi saya merasa hari ini saya cukup terpuaskan dan cukup merasa dipenuhi dengan berbagai ilmu dan pengalaman dari pemaparan segitiga restitusi. Jadi saya senang hari ini dapat pengalaman. Terima kasih Bu Didi jawabannya. Bu Fi, silakan. Saya memilih nomor 3. Target saya selanjutnya dari materi yang disebutkan oleh kuliah, saya terus ingin belajar dan menerapkannya di kelas untuk anak. Terima kasih Bu Fi. Lanjut Bu Sri. Saya akan menjawab tentang perasaan ya. Ya. Nomor 1, perasaan saya saat ini adalah saya bangga karena mempunyai teman CGP. Masya Allah. Karena saya tidak mampu untuk menjadi CGP. Nah itu aja. Bisa, semuanya bisa. Bisa, pasti bisa karena belum mencoba.
Nomor berapa Pak Gulan? Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari nomor 3 ya. Target saya selanjutnya adalah mencari uang yang banyak agar ketika saya mengajar saya tidak memikirkan lagi nanti saya makan apa. Jadi ketika saya mengajar saya fokus untuk apa yang mempelajari untuk mengajarkan anak-anak dengan fokus. Oke, oh iya, boleh. Diterima, silakan, makasih. Kasih. Kalau target saya selanjutnya adalah dilanjutkan sama Bu Siti. Ya, lo lempar itu Maya. Saya berapa kali Bu? Ya, Bu Siti. Kalau saya setelah mengikuti materi di Serinasi ini, saya jadi tahu kuliah bahwa kalau kita menghukum anak itu memang tidak boleh di depan teman. Dan tadi sudah dijelaskan cara bagaimana kita menangani masalah pada peserta didik. Baik, ya terima kasih. Lanjut Mas. Oke. Saya akan pilih nomor 3. Iya. Saya akan selalu belajar dan belajar terus supaya saya bisa. Luar biasa. Semangat. Saya malu-malu minta diajari. Mudah-mudah. Supaya saya tidak ketinggalan walaupun saya udah tua. Enggak, Kita akan belajar dan Iya. Terima kasih semangatnya luar biasa Bu Imas. Lanjut Bu Yuli. Nomor 2. Nomor 2. Jadi saya membuka kembali memori saya. Namanya ya memori. Sekolah kan? Target tujuh bisa. Kita segitiga restitusi yang insya Allah nanti akan terus dilakukan. Ya kayak kemarin itu ada setelah sebagai manajer di kelas. Tapi mungkin kalau guru mapel itu biasanya harus kolaborasi agak dengan guru kelas ya. Tidak berkuasa Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Yuli. Yang terakhir Ibu. Baik, saya akan menjawab nomor 3 ya. Target saya selanjutnya adalah dengan pengimbasan budaya positif dari kuliah, saya pengen semua guru bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada hari ini di kelasnya masing-masing sehingga ada dampaknya buat sekolah kita ya. Jadi semua guru bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, terus bisa di dalam menyelesaikan permasalahan bisa menerapkan menggunakan segitiga ini. Nah, yang pada akhirnya karakter anak-anak yang ada di SDN Mampang 2 bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya sudah semua kelas dari 1, 2, dan 3 macam-macam berbeda-beda ya. Terima kasih. Nah, refleksinya ya. Nah, nih ya. Nanti jawaban-jawabannya sebetulnya tadi sudah Bapak Ibu jawab sendiri ya. Di sini saya hanya pelaporan aja. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman pada anak guru dan anak pada tanggal harusnya tidak 1 Mei tadinya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini kan waktu itu saya yang bikin. Di SD Mampang 2 Kota Depok terdapat 17 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Itu ya, 17 ya. Kurang lebih lah ya. Nah, tadi Bapak Ibu yang sudah mengemukakan, sekarang perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini saya menjadi bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDN Mampang Kota Depok. Kita sama-sama saling belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama berusaha insya Allah menjadi lebih baik lagi, tidak hanya materi tapi insya Allah benar-benar bisa dipraktekkan ke sehari-hari kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua, salam bahagia selalu, salam sehat selalu. Bajunya udah ganti ya? Ya, tadi katanya mendadak kayak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada banyak kekurangan kata-kata yang kurang tersusun, mungkin yang kurang terarah, atau mungkin dari penjelasan saya yang masih kurang. Saya mohon dibuat itu maaf.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu waktunya. Mohon maaf juga sudah mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan semua sehat selalu Bapak Ibu ya. Kita bisa menjadi agen perubahan di dalam pendidikan. Semua kemarin Pak Asep moto dari Indonesia Maju gimana? Ya. Yang Indonesia Maju. Kemarin kata-katanya jangan kasih. Ayo, ke Indonesia Maju kan? Iya, apa? Nah itu kan moto itu. Moto pendidikan. Apa? Ayo. Nah, guru bergerak Indonesia maju. Nah, itu moto dari pendidikan kita. Jadi guru harus bergerak, ya. Makanya ada guru bergerak. Sebenarnya bukan guru bergerak aja, Bapak Ibu, kita juga semua guru bergerak sebetulnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kasih aplaus untuk Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Guru ya atas desiminasinya tentang budaya positif ini. Yang mungkin tujuan dari segitiga restitusi ini adalah ketika anak mengalami kegagalan ya. Gagal bukan berarti gagal dari ini, gagal ketika dia melakukan kesalahan. Ya, anak dianggap gagal karena dia melakukan kesalahan. Dan dengan segitiga restitusi ini, anak diharapkan untuk menjadi orang yang sukses, yaitu menjadi solusi sendiri ya. Jadi mencari permasalahan kemudian mencari solusinya sendiri sehingga anak tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan ya, dan tidak melanggar keyakinan keras yang sudah dibuat. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan untuk doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rohim. Nah setelah ini akan ada sesi tanya bersama. Bapak Rohim kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang hari ini kita dapatkan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hayyun ya'lamu fi manzilah. Ya Rabbana lakal rasul kami yang bagi jalur dan mengusir sultan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma syahir umurana wa umur walidina wa umur madrasatina wa umur ustadzah awaliyah firdaus isbir birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, telah selesai acara kita. Saya selaku pelajar mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai membuat kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan, dipatuhi oleh semua warga
dalam kelas 2 ini, termasuk sama Bu Guru. Ya, oke. Sekarang ada yang punya ide kesepakatan kelas kita yang harus kita patuhi. Pertama apa? Yang pertama, yang tadi, yang kalau dari luar kamu ke dalam itu apa maksudnya? Tentang kedisiplinan. Iya, oke. Yang pertama apa tadi? Satu, datang tepat waktu. Iya, ini ya. Datang tepat waktu. Oke. Sepakat datang tepat waktu? Bisa? Oke, sip, keren. Yang kedua? Yang kedua apa? Tidak boleh berisik. Di mana tidak boleh berisiknya? Di dalam kelas. Tidak boleh berisik. Di dalam kelas. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh berkeliling di dalam kelas. Oke. Yang keempat, tidak boleh nyontek. Tidak boleh menyontek dengan siapa? Dengan teman. Tidak boleh menyontek. Kalau bertanya dan kamu minta diajari boleh? Boleh? Boleh, tapi tidak boleh kasih tahu jawaban ya. Jadi tidak boleh menyontek jawaban ya. Tidak boleh menyontek jawaban. Terakhir yang kelima apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli, apa lagi? Tidak boleh menengok ke belakang. Tadi apa Ibu bilang? Berkelahi. Tidak boleh membuli, tidak boleh berkelahi, dan satu lagi apa? Tidak boleh membuli, mengejek, bukan mengejek, apa tadi berkelahi. Mengejek itu disebutnya membuli, nak. Tidak boleh membuli, berkelahi. Terus apa lagi? Harus saling sayang dengan teman. Iya, kalau menolong kan sayang itu, ya kan? Kan satu bentuk sayang itu dengan tolong menolong, ya kan? Dan saling sayang dengan teman. Oke. Coba dibacakan kesepakatan kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap untuk melaksanakannya, nak? Bisa untuk dilaksanakan? Ini adalah sudah kesepakatan atau keputusan kalian semua. Ibu mengetahui dan menyetujui. Ya, ini semua peraturan yang ada di dalam kelas yang harus kalian laksanakan. Yang pertama datang tepat waktu. Ketika kalian masuk pagi, ya jam 7 masuknya. Sebelum jam 7 harus sudah datang ke sekolah. Bisa? Yang kedua, tidak boleh berisik dalam kelas. Ketika di dalam kelas ibu sedang bicara, kalian harus apa? Mendengarkan itu kan jadinya kamu tidak berisik. Mulutnya dikunci, diam. Tidak boleh ngobrol. Ya, kalau ada yang ngobrol bagaimana? Ada konsekuensinya, ya.
Yang ketiga, tidak boleh berkeliling di dalam kelas. Yang sudah selesai, apalagi yang belum selesai, tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Kalian tidak boleh berkeliling nih, ya, berkeliling di dalam kelas. Yang keempat, tidak boleh menyontek. Menyontek. Dulu kalau aku mau tanya caranya boleh? Boleh? Boleh kan? Boleh. Hanya diajarin. Kalau kalian kasih jawaban temennya sama aja kalian mengajarkan bodoh temennya, ya? Bu guru biarin aja kan biar nilainya bagus, iya nilainya bagus hanya nilai, tapi dia tidak otaknya tidak berilmu, ya? Paham? Yang kelima lain nih, tidak boleh membuli, berkelahi dan harus sayang sama temannya. Nah, membuli itu ngapain? Membuli? Mengejek, ngata-ngatain, body shaming. Ngatain body shaming apa sih? Mengatai tubuh body kamu misalkan, kamu hitam banget, boleh tidak? Tidak. Kamu kok gemuk banget, boleh? Tidak boleh. Ya, meskipun betul, tapi tidak boleh diucapkan. Tidak boleh mengatai orang tua, boleh tidak? Tidak boleh. Terus kalian berkelahi dengan teman dari mulut nih, ya kan? Dari mulut biasanya kalian bisa menjadi perkelahian. Temennya nggak senang ditonjok, dia nggak senang ditonjok bales, jadi berkelah. Makanya ucapannya dijaga, ya. Bicaranya harus yang baik, yang sopan, tidak asal, ya. Dengan temannya harus saling sayang. Bagaimana cara sayang sama temannya? Apakah sayang-sayangan kamu peluk-pelukan sama cewek cowok? Tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana saling sayangnya? Dengan cara apa, Nak? Membantu temannya, ya, menolong temannya yang kesulitan. Jangan malah dikatain. Kalian lihat temannya yang kesulitan, langsung bantu. Kamu kenapa? Kamu belum selesai? Aku belum bisa nih ngerjainnya, langsung bantu, Nak. Itu pahala buat kalian. Temennya nanti akan bilang, oh iya, ketika aku tidak bisa mengerjakan matematika, temanku yang akan bantu aku, ya. Atau misalnya temennya nggak bawa pensil, temennya nggak bawa tulisan, pinjamkan. Jangan pelit, harus saling berbagi. Paham nggak? Paham ya? Oke. Sekarang konsekuensi ringannya tadi apa? Kalau yang tidak menaati aturan ini, bagaimana konsekuensinya? Yang ringan tadi apa? Konsekuensi apa? Membuang sampah yang ada di kelas. Oke. Konsekuensi beratnya apa?